Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرحا فقد مس القوم قرحا مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah dalam kesempatan yang penuh barakah ini, di hari yang penuh barakah yang dimuliakan Allah ini, kita bersama-sama mengajak pribadi kita masing-masing. Kita bersama-sama mengingatkan diri kita masing-masing untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, dengan rasa takut yang sebenar-benarnya, dengan dua cara: menjalankan yang sudah diperintahkan dan menjauhi dari setiap apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa kita manusia diciptakan di alam ini. Kita semuanya dihadirkan di dunia ini oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tujuan lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang barusan kita dengar bersama ini menjelaskan secara tegas bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini, tujuan penciptaan jin dan manusia ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan ibadah yang dimaksud di sini? Ini merupakan bentuk penghambaan diri kita dengan sepenuh hati untuk selalu melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, Sang Penguasa alam beserta isinya ini. Namun, dalam kenyataan banyak kita temukan, dalam kenyataan realita kehidupan sehari-hari, sering kita melihat, sering kita mendengar, bahkan merasakan sendiri bahwa umat manusia banyakkan lalai akan tugasnya sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lalai, mereka tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka.
Mereka lalai dengan tidak memenuhi tugasnya sebagai hamba-hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian dari mereka sampai terang-terangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, melanggar ketentuan-ketentuan Allah, melupakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Mereka lupa bahawa kejayaan, kedudukan, kekayaan di dunia yang dimiliki saat ini, yang digenggam saat ini, yang dianggap miliknya saat ini, semuanya hanya bersifat sementara. Gelimangnya harta, kuatnya tubuh, kuatnya posisi, kedudukan saat ini yang dimiliki suatu saat akan sirna. Kejayaan di dunia bagaikan roda yang berputar. Seorang yang bisa mendapatkan kejayaan di hari ini tentu suatu saat akan runtuh. Tentu suatu saat akan merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Hadirin, saudaraku jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas secara jelas memberi gambaran bagaimana dinamika kehidupan di dunia ini yang semuanya berputar seperti roda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin." Masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Dan Allah mengetahui orang-orang yang beriman yang sejati. Dan sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Al-Imran 140. Kalau kita melihat, menelaah, membaca ayat yang barusan sudah kita dengar bersama, sejatinya ini turun untuk menghibur umat Islam pasca kekalahan besar pada perang Uhud waktu itu. Pada ayat ini Allah juga sejatinya memberi penjelasan bahawa kejayaan, kebahagiaan dan kehancuran dapat menimpa siapapun, sebab pada hakikatnya tidak ada kehidupan di dunia ini yang kekal. Pada hakikatnya kehidupan di dunia ini tidak ada yang sempurna. Hakikatnya tidak ada yang kekal selamanya di dunia ini. Semuanya hanya sementara. Semuanya akan berubah pada waktunya. Semuanya akan mendapatkan setiap impiannya di kemudian hari. Siapa yang di atas, suatu hari akan di bawah. Siapa yang kehidupannya sekarang di garis bawah, maka suatu saat akan mendapatkan kenikmatan hidup, bisa berada di puncak yang diharapkan. Sebagaimana yang telah kita lalui, yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita perhatikan dalam kehidupan di masyarakat kita, kanan kiri kita. Kita bisa melihat saat ini. Kita juga bisa menilai bagaimana saudara-saudara kita yang saat itu jaya, sekarang sudah berubah. Yang saat ini, yang tentunya biasa-biasa saja, lihat di kemudian hari, pastilah akan merasakan kehidupan yang menjadi impiannya hari ini. Artinya, semuanya akan memiliki kesempatan yang sama, karena Allah sudah memperhitungkan itu semuanya. Allah telah mengatur kehidupan hamba-hambanya. Allah akan mengatur kehidupan hamba-hambanya, tentu dengan kehidupan yang lebih baik, penuh dengan ridhonya. Hadirin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah. Jika kita mencari cara terbaik untuk mengarungi kehidupan di dunia, maka caranya adalah kita seimbangkan antara syukur dan sabar. Syukur ketika mendapatkan kebahagiaan, karena hal tersebut pada hakikatnya merupakan kenikmatan dari Allah. Dan bersabar ketika mendapatkan yang saat ini yang kurang nyaman dirasakan, kurang enak dilihat. Ya, beginilah kehidupan. Karena hal itu tak lain merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan boleh,
setinggi langit. Tetapi ingatlah, setiap harapan insya Allah Allah akan wujudkan pada waktunya. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah dari sifat lalai di dunia dan selalu bisa menerapkan rasa syukur dan sabar dalam hati kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Di setiap langkah berikhtiar, di setiap langkah ada doa yang kita panjatkan, yang kita dapatkan di dunia ini. Harapannya mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Faya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin.